Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di video saya, video seputar ilmu kebidanan. Nah, untuk video kali ini saya akan memberikan materi pada mata kuliah dokumentasi kebidanan. Saya akan membahas tentang format pendokumentasian, rancangan format pendokumentasian. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah mengirimkan dalam dokumen berupa format rancangan yang digunakan dalam penyusunan dokumentasi kebidanan. Jadi kali ini saya akan menjelaskan rancangan itu. Dalam pendokumentasian kebidanan ada yang dikenal dengan ASKEP, asuhan kebidanan. Dalam ASKEP itu terdiri dari 7 langkah. Jadi penulisan dokumentasi kebidanan yang dipelajari dalam ilmu kebidanan itu kita berpatokan pada 7 langkah Varney atau ASKEP, biasa disingkat dengan ASKEP, 7 langkah Varney. Jadi ASKEP-nya itu bisa dilihat di dokumen yang setelah saya upload. Di situ secara umum ASKEP itu sama, 7 langkah, baik itu ASKEP ANC, INC, PNC, KB, BAI, GSR ataupun anak, semuanya itu formatnya sama, 7 langkah 1 sampai langkah 7 itu lengkap. Perbedaannya di situ lebih ke isi datanya, sesuai data yang diperlukan di situ sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Jadi saya mulai dari ASKEP dokumentasi ASKEP ANC, antenatal care. Jadi ANC itu adalah antenatal care, artinya pada kehamilan, ASKEP pada kehamilan, pada masa kehamilan. Jadi untuk langkah 1 itu berisi identifikasi data dasar. Di sini data dasar di sini berisi tentang data subjektif dan data objektif. Namanya data dasar berarti dasarnya itu data, terdiri dari data subjektif dan data objektif. Nah, data subjektif itu adalah data yang didapatkan melalui anamnesa. Jadi saat kita menanyakan riwayat, keluhan, masalah yang dia rasakan, atau seperti apa kondisi pasien, namanya, alamatnya, segala macam itu masuk dalam data subjektif. Nah, untuk data subjektif dimulai dari identitas pasien, baik itu istri maupun suami, dalam hal ini si pasien. Nah, di identitas itu ada rumusnya untuk menanyakan supaya lebih gampang, terstruktur dan jelas terjawab semua, tertanyakan semua. Rumusnya yaitu NUSAPA. Di identitas itu rumusnya NUSAPA. N-nya itu umur, U-nya itu NUSAPA itu terdiri dari N-nya itu nama, U-nya itu umur, S-nya itu suku, A-nya itu agama, P-nya itu pendidikan, P1-nya lagi itu pekerjaan, A-nya itu alamat. Jadi NUSAPA. Dan untuk pasien-pasien yang pada pasien ANC, INC, KB, NIFAS, PNC itu biasa ditambahkan dengan L, NUSAPAL. L-nya itu lama menikah. Jadi bisa juga ditanyakan, apalagi pada pasien-pasien ANC itu perlu ditanyakan lama menikahnya untuk mengkaji apakah dia punya riwayat infertil atau tidak. Kemudian setelah menanyakan identitas, kita masuk pada data biologis atau fisiologis. Ini berisi tentang alasannya dia datang berkunjung ke pelayanan kesehatan itu apa, dia punya keluhan atau tidak, atau hanya sekedar ingin memeriksakan diri. Kemudian kalau misalnya ada keluhan yang dia rasakan, keluhan utamanya itu apa? Kalau keluhan utamanya itu berat, perlu dikaji keluhan utamanya itu seperti apa. Jadi kaji lebih mendalam, dikaji apa yang ditanyakan itu, sejak kapan dia rasakan keluhan itu, sifat keluhannya bagaimana, pengaruh keluhan terhadap aktivitas bagaimana, usaha untuk mengatasi keluhannya seperti apa. Kemudian ditanyakan juga riwayat obstetri, artinya di sini riwayat kehamilan sekarang. Jadi karena ini pasien ANC, otomatis dia punya riwayat kehamilan. Apa yang ditanyakan di situ? Itu hamil yang keberapa. Jadi di sini perlu ditekankan karena terkadang orang
pasien yang kalau misalnya pernah hamil dan keguguran, baik itu baru 1 bulan 2 bulan, kadang dia tidak hitung, dia hitung kecuali dia sudah sampai melahirkan. Jadi saat ditanya sudah pernah hamil, dia bilang tidak, ini baru ini hamil pertamanya, padahal sebelumnya dia pernah hamil tapi keguguran walaupun hanya 1 bulan. Jadi kalau dia pernah hamil walaupun hanya 1 bulan atau bahkan 2 bulan, itu tetap dihitung dia pernah hamil, seperti itu. Kemudian ditanyakan hari pertama haid terakhirnya. Jadi kapan terakhir dia haid, pada bulan berapa? Nah, di bulan terakhir dia haid itu ditanyakan tentang hari pertama keluar darahnya, itu yang dikatakan HPHT. Kemudian tafsiran persalinan ini ditentukan berdasarkan HPHT tadi. Kemudian ditanyakan kalau misalnya usia kehamilannya itu sudah di atas 18 minggu, boleh ditanyakan gerakan janinnya dia pernah merasakan tidak gerakan-gerakan janinnya. Kemudian apakah ada keluhan di saat hamil muda, apakah sudah pernah dilakukan pemeriksaan kehamilan sebelum dia datang saat itu. Kemudian tanyakan apakah dia sudah pernah diberikan imunisasi TT selama hamil. Kemudian ditanyakan apakah dia pernah mengonsumsi obat-obatan selama hamil atau tidak. Kemudian riwayat haid, ditanyakan kapan pertama kali dia menstruasi atau masa gadis. Terus selama dia haid itu apakah rutin setiap bulan. Kemudian sekali menstruasi dalam satu periode itu berapa lamanya, apakah 6 hari, 7 hari, atau 8 hari, atau bahkan cuma 3 hari. Kemudian sekali menstruasi itu apakah banyak sekali pendarahannya dia rasa atau tidak. Artinya di sini satu hari itu biasa berapa kali dia ganti pembalut, apakah 3 kali cukup, 2 kali cukup, atau bahkan cuma 1 kali. Kemudian apakah selama dia menstruasi dia pernah mengalami nyeri haid atau dysmenorrhea. Kemudian kalau misalnya dia sudah pernah hamil sebelumnya, sudah pernah melahirkan, dia sudah punya anak, artinya dia datang itu pada kehamilan, bukan kehamilan pertama, baik itu dia datang dengan keadaan kehamilan yang kedua, ketiga, dan pokoknya di atas kehamilan pertama, tentu dia punya riwayat kehamilan persalinan nifas, sehingga ini perlu ditanyakan untuk lebih mengantisipasi kondisi-kondisi nanti saat dia melahirkan. Jadi kalau dia punya riwayat persalinan nifas dengan masalah, itu bisa kita waspada. Tapi kalau misalnya kita tahu tidak ada riwayatnya, ya waspadanya mungkin bisa dikurangi sedikit, seperti itu. Kemudian riwayat ginekologi, apakah dia pernah susah hamil atau tidak, apakah dia punya masa, kista, atau penyakit di bagian daerah alat reproduksinya. Kemudian apakah dia pernah menggunakan kontrasepsi. Kemudian kalau memang dia pernah menggunakan kontrasepsi, selama menggunakan kontrasepsi dia pernah mengalami keluhan atau tidak. Terus selamanya dia menggunakan kontrasepsi itu berapa lama, seperti itu. Kemudian tanyakan juga riwayat penyakit-penyakitnya, baik itu penyakit yang pernah dirasakan saat muda atau bahkan mungkin riwayat penyakit turunan. Apakah di keluarganya ada asma, TBC, hepatitis, jantung, hipertensi, diabetes, dan penyakit-penyakit lainnya. Kemudian tanyakan pola nutrisi, makannya teratur 3 kali sehari atau tidak, minumnya teratur atau rutin 7-8 gelas per hari atau tidak. Kemudian pola eliminasi ditanyakan, di situ buang air kecil dan buang air besarnya. Tiap hari dia buang air atau tidak untuk buang air besar. Buang air kecil apakah satu hari itu sering sekali atau tidak. Terus ada masalah selama dia buang air atau buang air besar atau buang air kecil atau tidak. Kemudian pola tidurnya, malam itu tidur dari jam berapa sampai jam berapa, siang tidur dari jam berapa sampai jam berapa. Terus selama dia hamil ada masalah tidak dengan tidurnya. Kemudian tanyakan juga data sosial. Data sosial itu berisi tentang respon suami, dukungan keluarga, dukungan lingkungan terhadap proses kehamilannya. Ada masalah tidak dengan dukungan seperti dukungan yang dirasakan di lingkungannya terhadap kehamilannya. Kemudian itu saja untuk data subjektif pada langkah 1. Kemudian kita masuk di data objektif. Data objektif itu berisi tentang hasil pemeriksaan fisik. Jadi semua pemeriksaan dilakukan menggunakan alat, itu hasilnya itu berarti masuk dalam kategori data objektif. Nah, data objektif dimulai dari kesadarannya bagaimana, kemudian diukur berat badannya menggunakan timbangan, tinggi badannya itu menggunakan meteran, kemudian diukur tanda-tanda vitalnya,
Tanda-tanda vital itu terdiri dari 4 poin yang dinilai. Yang pertama tekanan darah, kemudian nadi, suhu, dan pernapasan. Kemudian kita masuk pemeriksaan head to toe, dari kepala sampai kaki. Head to toe, head kepala sampai kaki. Head to toe di kepala itu dilihat rambutnya bagaimana, ada kerontokan, ada ketombe atau ada benjolan, ada nyeri tekan atau tidak. Kemudian diperiksa lagi wajahnya. Kemudian diperiksa matanya, diperiksa hidungnya, mulutnya, telinga, leher, payudara secara umum, kemudian abdomen. Nah, abdomen di sini pada pasien-pasien antenatal care atau kehamilan di sini perlu ditekankan karena di sini intinya pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Itu menggunakan teknik Leopold. Nah, Leopold di sini terdiri dari 4, Leopold 1, Leopold 2, Leopold 3, dan Leopold 4. Kemudian setelah diperiksa, jangan lupa didengar denyut jantungnya. Kemudian pemeriksaan genital jika diperlukan. Kemudian untuk pasien-pasien yang intranatal care, infartu yang mau melahirkan, selain pemeriksaan head to toe, dilakukan juga pemeriksaan dalam. Nah, pemeriksaan dalam ini untuk mengetahui kemajuan persalinan sudah sampai di tahap mana. Jadi pemeriksaan dalam ini yang dinilai ada 10. Biasa dikenal dengan 10 diagnosa kebidanan. Bukan 10 diagnosa kebidanan, 10 diagnosa VT, vaginal touch. Yang pertama di situ vulva, vagina dinilai dirasakan bagaimana elastis atau kaku, porsionya sudah menipis atau masih tebal. Terus pembukaannya sudah seberapa jauh? Pembukaan itu tingkatannya dari pembukaan 1 cm sampai 10 cm. Kemudian setelah dinilai pembukaannya, dinilai lagi ketubannya sudah pecah atau masih utuh. Presentasinya bagaimana? Apakah presentasi kepala, presentasi muka, presentasi majemuk, atau presentasi bokong? Kemudian posisi ubun-ubun kecil. Nah, posisi ubun-ubun kecil ini dinilai apakah ubun-ubun kecil kiri depan, kiri belakang, atau seperti apa. Kemudian dinilai lagi penurunan kepalanya. Ini menggunakan Hodge. Hodge itu ada 4 tingkatan, Hodge 1, Hodge 2, Hodge 3, Hodge 4. Kemudian kesan panggul. Nah, kesan panggul juga ini ada 7 indikator untuk menilai kesan panggul sehingga dia bisa dikatakan normal. Itu 10 diagnosa vaginal touch. Kemudian hasil pemeriksaan vaginal touch tadi itu sebagai indikator persalinannya itu sudah dekat atau belum. Sehingga pemeriksaan ini penting dilakukan pada pasien-pasien intranatal care atau INC atau infartu. Kemudian pemeriksaan anus jika diperlukan jika adanya udem atau rasa nyeri yang pasien rasakan. Kemudian periksa juga ekstremitasnya, baik itu ekstremitas atas dalam hal ini tangan maupun ekstremitas bawah. Kemudian boleh juga dilakukan pemeriksaan penunjang jika diperlukan. Misalnya ada pembengkakan pada ekstremitas, perlu dilakukan pemeriksaan urin, pemeriksaan darah, bahkan pemeriksaan USG sekalipun. Jadi pemeriksaan penunjang bisa dilakukan jika ada indikasi. Tapi kalau tidak ada indikasi, cukup dengan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan secara anamnese itu sudah cukup. Kemudian itu langkah 1, identifikasi data dasar. Kita masuk di langkah 2, identifikasi diagnosa atau masalah aktual. Nah, masalah aktual di sini berisi tentang penentuan diagnosa, penentuan masalahnya. Jadi untuk ASKEP, ANC, dan INC biasa dikenal dengan diagnosa 10 diagnosa kebidanan, berisi tentang GPA, umur kehamilan, intrauterin atau eksterin, janin tunggal atau ganda, janin hidup, punggung kanan atau punggung kiri, presentasi kepala atau bokong atau majemuk, penurunan kepala, hotnya sudah hot berapa atau perlimaan, kemudian infartu atau tidak, sudah masuk infartu. Kalau pasien INC tentu dia sudah masuk dalam kategori infartu. Kemudian keadaan umum ibu dan janin baik, ada masalah atau tidak di situ. Nah, setelah kita spesifikkan diagnosanya ini, kita masuk di akan dijabarkan itu satu-satu diagnosanya. Jadi GPA-nya, gravidarumnya, partus dan abortusnya itu saat sudah dikategorikan dia gravid keberapa, partus keberapa, abortus keberapa, diturunkan lagi, jabarkan lagi. Kenapa kita katakan dia gravid 2? Kenapa kita katakan dia partus 1? Kenapa kita katakan dia abortus 0?
berdasarkan data subjektif dan objektifnya bagaimana, terus dianalisis interpretasinya bagaimana situ. Kemudian seperti itu juga umur kehamilan sampai 10 diagnosa yang dijabarkan tadi semua dijabarkan satu-satu. Kemudian masuk di langkah 3, identifikasi diagnosa atau masalah potensial, berisi tentang masalah-masalah potensial yang mungkin terjadi jika masalah aktual tadi tidak terpecahkan, tidak terselesaikan. Nah, di langkah 3 ini jabarkan juga sama seperti di langkah 2 tadi, tapi isi dari masalah potensial ini lebih sedikit karena hanya sedikit saja ini kan masalah potensial ini artinya prakira kita, praduga kita, masalah yang mungkin terjadi. Jadi hanya sedikit saja isinya di sini. Kemudian langkah 4, evaluasi tindakan segera atau kolaborasi. Ini berisi tentang tindakan kolaborasi yang akan dicanangkan untuk mengantisipasi masalah potensial tadi. Kemudian rencana asuhan. Nah, rencana asuhan ini masuk langkah 5. Ini berisi tentang apa yang akan kita rencanakan untuk mengatasi masalah aktual. Berisi tentang rencana asuhan, kemudian rencana tindakan, tujuan, kriteria keberhasilan, dan rencana tindakan. Kemudian masuk di langkah 6, implementasi. Jadi setelah kita merencanakan tindakan kita tadi, kita lakukan, implementasikan. Ditulis diimplementasi. Kemudian langkah 7 yaitu evaluasi, berisi tentang mengevaluasi, menilai. Kita sudah merencanakan tindakan untuk mengatasi masalah aktual. Setelah kita rencanakan, kita laksanakan tindakan itu. Setelah dilaksanakan evaluasi di sini menilai tujuan tadi itu tercapai atau tidak, masalah aktualnya itu teratasi atau tidak, masalah potensial itu terhindari atau tidak, seperti itu. Ini dievaluasi di langkah 7. Kurang lebih seperti itu penyusunan sistematika dokumentasi kebidanan menurut 7 langkah Varney. Untuk pasien-pasien ANC, INC, PNC, KB bayi GSR ataupun anak, ini tinggal disesuaikan saja data yang dibutuhkan itu data yang mana. Tidak semua pasien BBLR datanya sama dengan pasien anak. Tidak semua pasien ANC datanya sama dengan pasien INC. Begitu pula untuk PNC, GSR juga seperti itu. Jadi kondisikan, tapi format penyusunan atau penulisan itu sama semua susunannya dari langkah 1 sampai langkah 7. Oke, terima kasih. Itulah penjabaran dari saya seputar format pendokumentasian, rancangan format pendokumentasian pada ilmu kebidanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.